Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonya Winanda dari kelompok 10. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 10 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Cici Anissa, yang kedua ada Cindy Irfani Manurung, yang ketiga ada Muhammad Duki Pamungkas, dan terakhir ada saya sendiri, Sonya Winanda. Nah, di sini kami dari mahasiswa semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan dari jurusan Pendidikan Matematika 4. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai mengapa sih nilai V itu dapatnya 3,14. Nah, pembahasan ini termasuk ke dalam materi lingkaran. Di video ini kami membuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar matematika realistik. Untuk pembahasan atau pembuktiannya kita lanjutkan di video selanjutnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baiklah, saya Cindy Irfani Manurung. Nah, saya di sini akan membuktikan atau membahas mengapa Pi itu sama dengan 3,14. Nah, jadi sebelum masuk ke tahap pembuktian, di sini saya akan menyebutkan barang-barang yang akan digunakan untuk pembuktian tersebut. Nah, kami di sini dari kelompok 10 menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kami menggunakan penggaris. Yang kedua, ada tali. Yang ketiga, kami menggunakan barang ini atau sampel ini sebagai pembuktiannya nanti. Ini benda pertama. Kemudian, ini sebagai benda kedua. Nah, ini berbentuk lingkaran ya, bisa dilihat sebagai benda kedua. Kemudian yang terakhir, ini benda ini sebagai benda ketiga. Bisa dilihat ini berbentuk lingkaran. Nah, langkah pertama untuk pembuktiannya, pertama kita akan mengukur keliling dari masing-masing benda ini menggunakan tali, ya, kelilingnya, ya. Oke, untuk benda yang pertama ini, ya, bisa tali ini sebenarnya untuk gimana ya? Untuk benda pengganti sih. Untuk mengukur setelah itu tali ini yang kita ukur menggunakan penggaris. Kan tidak mungkin kalau penggaris itu yang kita lilitkan ke benda ini kan. Nah, jadi segini ya untuk keliling benda yang pertama. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kita dapat itu adalah 24,5. Bisa kita tulis untuk benda yang pertama adalah 24,5. Kemudian setelah kita mengukur kelilingnya, kita mengukur diameter benda ini. Diameternya itu adalah garis tengahnya ya, garis yang membagi dua benda ini. Nah, ini bisa dilihat segini ya. Kita ukurkan ke penggaris, itu dapat 7,8 ya. 7,8 bisa kita catat untuk mengingatnya. Nah, kemudian kita masuk ke benda yang kedua. Benda yang kedua ini tadi ya. Langkahnya sama. Kita lilitkan tali ini ke benda ini. Kita ukur kelilingnya terlebih dahulu. Seperti ini. Ini harus pas ya, teman-teman semua. Oke, jadi kita dapat segini untuk keliling benda yang kedua ini. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris panjang talinya. Karena penggarisnya ini cuma sampai 30. Nah, sementara ini sisa segini ya, sisa gini, mari kita tandain aja. Ini sisanya. Kita ukurkan ke awal lagi, berarti tadi udah 30. Nah, 30 ini lebihnya 2,1 ya. Berarti 30 tambah 2,1 32,1. Bisa kita tulis 32,1 untuk benda yang kedua kelilingnya. Kemudian kita ukur diameter benda ini. Nah, ini seperti ini.
Kemudian kita ukur. Kita dapat 10,2 untuk benda yang kedua diameternya. Kemudian kita masuk ke benda yang ketiga. Kita ukur kelilingnya sama seperti benda-benda yang sebelumnya. Ini begini ya teman-teman. Kita ukurkan ke penggaris. Nah, ini dapatnya adalah 26,3. Saya kita tulis. Kemudian kita ukur diameter dari benda ini ya. Harus pas di tengahnya teman-teman. Harus pas di tengah. Kita dapat 8,3. Nah, jadi semua benda-benda yang kita gunakan sebagai sampel itu sudah kita ukur keliling dan diameternya. Jadi langkah selanjutnya itu adalah kita akan membagikan keliling per diameter dari benda-benda ini. Oke? Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap pembuktiannya. Untuk benda yang pertama, nah, kita tadi dapat keliling dari benda tersebut adalah 24,5 cm. Kemudian kita dapat diameternya itu adalah 7,8 cm. Nah, kemudian kita bagikan 24,5 dibagi 7,8 itu kita dapat 3,14102561. Ini untuk benda yang pertama. Kemudian untuk benda yang kedua, kita dapat kelilingnya tadi adalah 32,1 cm dibagi diameternya 10,2 cm. Maka kita dapat hasilnya adalah 3,14 70 58 82 35. Ini untuk benda yang kedua. Kemudian untuk benda yang terakhir yaitu benda ketiga, kita dapat kelilingnya tadi adalah 26,3 cm. Kemudian diameternya kita dapat 8,3 cm. Maka kita bagikan dapatlah hasilnya 3,156626,506. Nah, dari 3 buah hasil yang kita dapat ini, hasilnya mendekati 3,14. Memang sih ada yang 3,15, tapi kebanyakan hasilnya 3,14. Maka dari itu kita dapatlah pi itu adalah 3,14. Ini adalah udah ketetapan dari sananya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saudara-saudari sekalian yang bingung kali ya, kenapa sih nilai P itu 3,14 ya kan? Nah, mungkin anak-anak sekolah sekarang itu tahunnya itu langsung masuk ke hasilnya aja ya kan? Jadi saya dan teman-teman saya mau memberitahu kepada saudara-saudari sekalian, kenapa sih nilai P itu dapatnya 3,14. Oke, yang pertama saya ambil yang uang 1000. Nah, sebelum saudara-saudari sekalian untuk mengukur, siapkan 3 bahan. Yang pertama bahan itu gunting, yang kedua benang, yang ketiga itu penggaris. Nah, yang pertama kita ambil uang 1000 logam ya kan. Uang 1000 logam, saya tulis ya, uang 1000 logam. Nah, kalau untuk mencari kelilingnya, saudara-saudari sekalian itu ambil benang. Nah, benang ini dililitkanlah ke uang 1000 ini, ya kan? Setelah udah pas, saudara-saudari sekalian gunting. Nah, setelah digunting, saudara-saudari sekalian ambil roll, diukur berapa sih panjang dari uang
logam ini kelilingnya kita buatlah di penggaris berapa panjangnya. Nah tadi malam setelah saya cari keliling dari uang 1000 logam ini sama dengan 75,36 mm. Nah saudara-saudari sekalian, pakai roll yang ada milimeternya ya, kan ada tuh roll yang milimeternya bukan yang sentimeter ya saudara-saudari sekalian. Oke, diameter itu garis tengah separuh dari uang 1000 logam ini. Nah diameternya saya mendapatkan diameternya sama dengan 24 mm. Nah ini kan sudah diketahui nih berapa keliling dari uang 1000 logam tadi nih ya kan. Nah kelilingnya 75,36 mm, diameternya 4 mm ya kan. Jadi kenapa hasil pi itu 3,14 dari uang 1000 logam ini, kita bagikanlah 75,36 mm dibagi 24 mm ya kan, hasilnya dengan 3,14 mm. Nah yang pertama ini terbukti kan hasil pi itu 3,14, dapat kan? Oke, selanjutnya kita memiliki contoh tutup botol. Nah ini contoh tutup botol ini, tutup botol sirup Purnia ya, saya ambil guys. Oke, kita buat yang kedua, tutup botol sirup Purnia. Nah kelilingnya kayak uang 1000 logam tadi, ambil benang, lilitkan, gunting. Setelah udah pas, ukur berapa panjangnya di roll. Nah kelilingnya sama dengan 87,92 mm ya kan. Nah diameternya seperti uang logam tadi, karena sama-sama lingkaran, inilah dia diameternya. Nah ini yang siapa ini. Nah saya hitung diameter sirup Purnia ini dapat, diameternya kita tulis ya guys, diameternya sama dengan 28 mm. Nah jadi kalau kita untuk mengetahui nilai pi itu dari mana, tinggal kita bagikan aja antara keliling sama diameternya itu. Yang kelilingnya itu 87,92 mm, kita bagikan diameternya yaitu 28 mm. Nah dapatlah hasilnya 3,14 mm. Nah jadi guys, terbukti kan apa sih penyebabnya dari kenapa hasil pi itu 3,14 ya kan. Nah jadi saudara-saudari sekalian, apabila ditanya gurunya ini nilai pi ini kenapa bisa dapat 3,14, jadi saudara-saudari sekalian bisa tahu setelah saya beritahu ini kayak inilah caranya. Oke guys, dua-dua ini antara uang 1000 logam sama tutup botol sirup Purnia terbukti kan nilai pi nya ini 3,14 mm. Oke, sekianlah video dari saya dan teman-teman saya mengenai untuk mencari nilai pi kenapa 3,14. Saya ucapkan apabila ada kesalahan saya minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami. Saya berharap semoga yang menonton bisa paham dan mengerti dan bisa mendapat pelajaran dari video ini. Kurang lebih saya dan teman-teman mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.